Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas prediksi soal UP PPG Guru Tertentu tahun 2024. Beserta kunci jawaban dan pembahasannya, tentu. Langsung saja kita menuju nomor 1. Dalam penerapan Sport Education Model, SEM, manajemen kelas sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Berikut ini beberapa prinsip yang tidak perlu dikuasai oleh seorang guru PJOK dalam manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik untuk melaksanakan SEM, yaitu A. Pengembangan serangkaian rutinitas yang dipelajari dan diterapkan oleh peserta didik. B. Penerapan manajemen kelas preventif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan kondusif. C. Pengembangan perilaku peserta didik sehingga peserta didik mempelajari jenis perilaku yang harus dilakukan dalam tim walaupun peran itu tidak disukainya. D. Menggunakan waktu kelas sebaik mungkin agar peserta didik memiliki waktu yang optimal untuk belajar, berlatih, dan berkompetisi. E. Memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik terkait perilaku dan partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga, baik ketika melakukan persiapan, latihan, maupun dalam kompetisi. Pembahasannya, prinsip-prinsip yang tidak perlu dikuasai oleh seorang guru PJOK dalam manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik untuk melaksanakan SEM adalah C. Pengembangan perilaku peserta didik sehingga peserta didik mempelajari jenis perilaku yang harus dilakukan dalam tim walaupun peran itu tidak disukainya. Penjelasannya, meskipun penting untuk mengembangkan perilaku positif dalam tim, penguasaan ini tidak diperlukan secara spesifik dalam konteks SEM. Fokus utama SEM adalah pada keterlibatan aktif dan tanggung jawab individu dalam peran yang mereka pilih, bukan memaksakan perilaku tertentu yang mungkin tidak disukai oleh peserta didik. Dalam SEM, lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan sosial, kerjasama, dan afiliasi dalam tim, sehingga mempromosikan pengalaman yang menyenangkan dan partisipatif. Peserta didik seharusnya merasa nyaman dan termotivasi untuk mengambil bagian dalam berbagai peran, bukan terpaksa mengikuti peran yang tidak mereka sukai. Prinsip-prinsip lainnya seperti rutinitas manajemen kelas, penggunaan waktu yang efektif, manajemen kelas preventif, dan memberikan umpan balik konstruktif tetap penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dalam SEM. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Pengembangan perilaku peserta didik sehingga peserta didik mempelajari jenis perilaku yang harus dilakukan dalam tim walaupun peran itu tidak disukainya. Nomor 2, mengapa penerapan SEM dapat mengintegrasikan fungsi dan makna pembelajaran PJOK secara komprehensif? A. Karena proses realisasi SEM mengajarkan praktik pembelajaran PJOK melalui pelatihan cabang olahraga dalam capaian nilai-nilai luhur keolahragaan. B. Karena bentuk-bentuk pilihan aktivitas fisik atau cabang olahraga dalam SEM bukanlah tujuan utama yang harus dicapai dalam pembelajaran, melainkan sarana yang digunakan oleh guru untuk menghantarkan peserta didik pada capaian pembelajaran PJOK. C. Karena bentuk pilihan aktivitas fisik atau cabang olahraga dalam SEM merupakan sarana yang ditentukan guru untuk melatih peserta didik pada capaian pembelajaran dan mengenalkan kompetisi yang ada pada dunia keolahragaan secara nyata. D. Karena aktivitas dalam SEM memiliki kemampuan keterampilan berupa pola-pola gerak dasar, fundamental, movement patterns, dan berbagai keterampilan gerak motor skill yang baik untuk menciptakan prestasi. E. Karena aktivitas dalam SEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Penerapan Sport Education Model SEM dapat mengintegrasikan fungsi dan makna pembelajaran PJOK secara komprehensif. Jawabannya adalah B. Karena bentuk-bentuk pilihan aktivitas fisik atau cabang olahraga dalam SEM bukanlah tujuan utama yang harus dicapai dalam pembelajaran, melainkan sarana yang digunakan oleh guru untuk menghantarkan peserta didik pada capaian pembelajaran PJOK.
Penjelasannya, dalam SEM, aktivitas fisik dan cabang olahraga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas, seperti pengembangan keterampilan sosial, kerjasama, dan pemahaman nilai-nilai olahraga. Saya memfokuskan pada pengalaman belajar yang lebih mendalam, di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang teknik dan strategi olahraga, tetapi juga tentang bagaimana bekerja dalam tim, memecahkan masalah, dan mengambil tanggung jawab. Dengan mengedepankan pengalaman dan keterlibatan peserta didik, saya menciptakan konteks yang kaya untuk penerapan berbagai aspek pembelajaran PJOK yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai olahraga. Ini membantu peserta didik memahami dan menginternalisasi konsep-konsep yang lebih besar dalam pendidikan jasmani. Dengan begini, jawaban yang benar nomor 2 adalah B, yaitu karena bentuk-bentuk pilihan aktivitas fisik atau cabang olahraga dalam SEM bukanlah tujuan utama yang harus dicapai dalam pembelajaran, melainkan sarana yang harus digunakan oleh guru untuk menghantarkan peserta didik pada capaian pembelajaran PJOK. Nomor 3. Dalam aktivitas pembelajaran, seorang guru PJOK akan melakukan asesmen pada peserta didiknya terhadap keterampilan menggiring bola dan keterampilan menendang bola. Dari dua hal yang akan dilakukan asesmen tersebut, guru ingin mengetahui penggunaan keterampilan gerak secara otentik. Maka bentuk asesmen yang tepat adalah A. Peserta didik melakukan uji coba secara berkelompok menampilkan keterampilan geraknya secara bebas. B. Peserta didik diminta untuk berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, peserta didik berdasarkan keterampilan teknis, strategi permainan, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi nyata ketika bermain sepak bola. C. Peserta didik melakukan aktivitas bermain sepak bola modifikasi 7 lawan 7 selama 1 kali 15 menit dengan unsur penilaian yaitu penggunaan keterampilan gerak bermain sepak bola sesuai dengan posisi, keefektifan, dan akurasi. D. Guru merancang skala penilaian yang mencakup sikap peserta didik terhadap kemandirian, kerjasama tim, atau partisipasi aktif, dan lainnya. E. Guru merancang kriteria dan menentukan skala penilaian yang mencakup kriteria penilaian. Pembahasannya, bentuk asesmen yang tepat untuk mengetahui penggunaan keterampilan gerak secara otentik dalam konteks pembelajaran PJOK adalah B. Peserta didik diminta untuk berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, peserta didik dinilai berdasarkan keterampilan teknis, strategi permainan, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi nyata ketika bermain sepak bola. Penjelasannya, asesmen yang dilakukan dalam konteks pertandingan sepak bola nyata memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan menggiring dan menendang bola dalam situasi yang autentik. Dengan partisipasi dalam permainan, peserta didik tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan satu tim, mengambil keputusan, dan menerapkan strategi di lapangan. Metode ini menciptakan situasi yang realistis di mana keterampilan gerak diujikan dalam konteks sosial dan permainan, memungkinkan guru untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik secara holistik. Jadi, jawaban nomor 3 adalah B. Nomor 4, Budewi adalah guru olahraga atau guru PJOK yang mengajar di sekolah yang berada di wilayah pesisir pantai. Budewi ingin melakukan asesmen terhadap pencapaian belajar peserta didik pada elemen keterampilan gerak, khususnya pada materi tentang permainan sepak bola. Namun, Budewi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan asesmen dengan instrumen yang berstandar. Hanya ada 2 bola sepak dan halaman sekolah. Hal apa yang dapat dilakukan oleh Bu Dewi untuk tetap dapat melakukan asesmen yang otentik dan peserta didik aktif terlibat? A. Menerapkan asesmen keterampilan gerak dengan menentukan standar kriteria berbasis pengamatan serta pemberian nilai secara langsung. B.
Menerapkan asesmen keterampilan gerak berbasis performa dengan menentukan standar kriteria oleh guru berkolaborasi dengan peserta didik serta pelibatan peserta didik sebagai observer. C. Mengembangkan instrumen keterampilan gerak dengan penentuan standar kriteria yang ditetapkan oleh guru serta membandingkan hasil pengamatan peserta didik dengan pengamatan guru. D. Menerapkan asesmen penilaian keterampilan gerak melalui observasi dan membandingkan hasil pengamatan dari dua orang guru dan peserta didik. E. Mengembangkan instrumen penilaian keterampilan gerak dengan melakukan pengujian pada peserta didik di sekolah Bu Dewi dan sekolah lain. Pembahasannya, langkah yang tepat untuk dilakukan oleh Bu Dewi agar tetap dapat melakukan asesmen yang otentik dan melibatkan peserta didik dalam kondisi yang terbatas adalah B. Menerapkan asesmen keterampilan gerak berbasis performa dengan penentuan standar kriteria oleh guru berkolaborasi dengan peserta didik serta pelibatan peserta didik sebagai observer. Penjelasannya, metode ini memungkinkan Bu Dewi untuk melibatkan peserta didik dalam proses asesmen, sehingga mereka tidak hanya sebagai subjek yang dinilai, tetapi juga sebagai bagian dari proses penilaian. Dengan berkolaborasi, maaf, dengan berkolaborasi dalam penentuan kriteria, peserta didik dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka dan merasa memiliki tanggung jawab atas hasil yang dicapai. Melibatkan peserta didik sebagai observer dapat mengembangkan keterampilan analisis mereka dan memperkuat pemahaman tentang keterampilan yang sedang dinilai. Pendekatan ini juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas karena hanya memerlukan pengamatan langsung tanpa memerlukan alat atau fasilitas tambahan. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Nomor 5. 1. Mengidentifikasi tujuan pelajaran. 2. Menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pelajaran. 3. Memilih aktivitas tugas atau otentik. 4. Merancang rubrik penilaian. 5. Mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. 6. Memberikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman peserta didik. 7. Melakukan uji coba. 8. Mendapatkan umpan balik. 9. Merevisi dan melakukan peningkatan. 10. Merefleksikan dan evaluasi pernyataan-pernyataan di atas merupakan A. Konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. B. Karakteristik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. C. Manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. D. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Atau E. Implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan D. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Penjelasannya, langkah-langkah tersebut mencangkup proses sistematis yang perlu dilakukan untuk merancang asesmen otentik, mulai dari mengidentifikasi tujuan hingga merefleksikan dan mengevaluasi hasil asesmen. Masing-masing langkah menggambarkan tahapan yang penting dalam menciptakan asesmen yang dapat secara efektif menilai keterampilan dan pengetahuan peserta didik dalam konteks yang nyata. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah D. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 prediksi soal UP PPG Piloting 3 guru tertentu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.